Andi yang sedang bekerja keras masuk ke kantor bos. Tanpa diduga, ia mendapati bosnya sedang berbicara mesra dengan karyawan wanita. Tanpa ragu, ia langsung meminta gaji yang tertunda. Bosnya berubah wajah mendengar itu. Ia tiba-tiba membanting meja. Dengan marah ia berteriak bahwa ia tidak punya uang dan menyuruh Andi pergi. Tiba-tiba, anak bos masuk. Ia langsung meminta ayahnya memberikan $100.000 untuk hadiah ulang tahun pacarnya. Begitu selesai berbicara, bosnya tanpa bicara langsung menyerahkan kartu kredit kepada anaknya. Andi yang melihat itu marah besar. Ia langsung mengecam bosnya. Tadi bilang tidak ada uang, tapi sekarang dengan mudah mengeluarkan ratusan ribu untuk anaknya. Anak bos mendengar Andi datang untuk menuntut gaji, segera menyerahkan kartu kredit dan meminta Andi untuk berlutut memohon. Namun Andi langsung merampas kartu itu, dan dengan marah membengkokkannya, dan mengatakan mereka tidak pantas meminta dia berlutut. Setelah itu, ia berbalik pergi, tanpa disadari. Identitas asli Andi tidak sederhana. Dia adalah miliarder nomor 1 menurut Forbes. Untuk mengurangi biaya impor minyak negara, dia bertaruh dengan seorang pengusaha asing. Jika dia bisa membekukan semua kekayaannya, dan bekerja di lapangan selama 3 tahun, negara asing tersebut akan menurunkan harga minyak negara kita hingga 50%. Keputusan ini tidak hanya didorong oleh rasa patriotisme, tetapi juga merupakan taruhan besar untuk mengubah nasib ekonomi negara. 3 tahun berlalu begitu cepat. Andi telah bekerja di proyek konstruksi selama 3 tahun. Tinggal 3 hari lagi hingga batas waktu taruhan berakhir. Selama 3 tahun itu, setiap hari ia bekerja keras di lapangan. Akhirnya ia bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Namun, tiba-tiba kontraktor proyek datang mencarinya. Dia menendang mangkuk makan Andi. Melihat Andi begitu terampil bekerja, dia malah menyuruh Andi menyelesaikan pekerjaan untuk semua orang. Andi tidak terima. Akhirnya ia dipukuli oleh kontraktor itu, dan dipaksa makan roti kukus kotor. Hampir tercekik baru dilepaskan. Tanpa mereka tahu, mereka telah menyinggung orang yang salah. Andi bersumpah, 3 hari lagi, mereka akan membayar atas semua perbuatan mereka hari ini. Teman-teman asing Andi sangat terkejut bahwa dia bisa bertahan di bawah selama 3 tahun, dan rela diinjak-injak orang lain. Saat itu, asisten pengusaha asing datang memberi kabar. Sebuah grup besar dari negara kita tertarik untuk bekerja sama dengan mereka, dan mengundang Andi untuk melakukan inspeksi di perusahaan mereka. Meskipun Andi tidak pernah mendengar tentang grup tersebut, namun, karena hanya tinggal 3 hari lagi untuk taruhan 3 tahun, dia memutuskan untuk pergi menyambut Andi. Namun, ketika Andi pulang ke rumah, ia malah diusir oleh pemilik rumah, karena sudah 3 bulan tidak membayar sewa. Untungnya, seorang teman wanita kebetulan lewat. Melihat itu, dia segera membayar sewa untuknya. Namun pemilik rumah kembali mencari alasan, mengatakan bahwa ada kerusakan pada kaca di dalam rumah, dan menambahkan biaya perbaikan sebesar 10.000. Andi segera menyadari itu adalah pemerasan. Dia menolak untuk membayar. Melihat itu, pemilik rumah berniat untuk bertindak kasar. Tiba-tiba, seorang wanita cantik dengan aura luar biasa muncul.